Teman-teman remaja pemuda GKJ Wonosobo yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Shalom. Doa saya semoga teman-teman semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh dengan sukacita, dan juga dengan damai sejahtera. Nah, kita akan membaca dan juga merenungkan sabda Tuhan, tapi sebelumnya, teman-teman mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Pencipta langit dan bumi, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca juga merenungkan sabda-Mu. Mari Engkau menolong kami semua sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi daging, kami berdoa. Amin. Teman-teman remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kamu adalah apa yang kamu makan atau apa yang kamu konsumsi. Ungkapan ini tidak mengingatkan kita jika apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi setiap harinya di dalam kehidupan kita, itu akan menentukan kondisi tubuh kita, juga akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi kalau kita setiap harinya makan atau mengkonsumsi makanan yang sehat, yang baik, maka tentu tubuh kita menjadi sehat. Dan kualitas hidup kita juga pasti akan baik. Sebaliknya, kalau setiap harinya kita makan atau mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, maka tubuh kita juga pasti tidak akan sehat, tidak akan fit. Dan kualitas hidup kita juga pasti tidak akan baik. Karena itu teman-teman, ungkapan ini juga mengingatkan kita agar kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi setiap harinya. Sekali lagi, karena itu akan menentukan kondisi hidup kita, kualitas hidup kita. Nah, ketika kita bicara tentang apa yang kita konsumsi setiap harinya, maka kita tidak hanya berbicara tentang makanan. Karena tidak hanya makanan yang kita konsumsi di dalam kehidupan kita setiap harinya. Melalui mata kita, kita juga mengkonsumsi visual. Kita melihat segala sesuatu. Melalui telinga kita, kita juga mengkonsumsi suara. Kita mendengar berita, kita mendengar informasi. Karena itu kalau tadi kita harus memperhatikan apa yang kita konsumsi, maka yang perlu untuk kita perhatikan sungguh-sungguh bukan hanya makanan, tetapi semua hal yang itu kita konsumsi, termasuk berita, informasi, dan juga suara-suara yang itu kita dengar setiap harinya. Misalnya, ketika setiap hari kita mendengar atau mengkonsumsi kata-kata yang buruk, hidup kita juga pasti akan menjadi buruk. Misalnya ketika setiap hari kita mendengar, wah kamu jelek, maka itu juga akan berpengaruh dalam kondisi hidup kita. Kita akan menjadi minder, kita akan menjadi tidak termotivasi, dan akhirnya kita tidak akan berkembang. Atau ketika setiap harinya kita mengkonsumsi melalui mata kita misalnya, hal-hal yang tidak pantas, pornografi misalnya, maka itu juga akan membawa kita terjerumus ke dalam dosa seksual, dan itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Karena itu teman-teman remaja dan pemuda, apa yang kita konsumsi setiap hari, entah itu melalui mulut kita, melalui mata kita, atau melalui telinga kita, itu akan menentukan kualitas hidup kita. Karena itu juga kita perlu bijak, kita perlu selektif memilih apa yang akan kita konsumsi melalui mulut kita, melalui mata kita, juga melalui telinga kita. Pastikan yang kita konsumsi adalah sesuatu yang baik, yang sehat, sehingga kualitas hidup kita juga menjadi baik. Teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini jugalah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Supaya jemaat yang ada di Filipi, mereka juga menjadi pribadi yang bijak, pribadi yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh, atau pribadi yang selektif di dalam memilih apa yang mereka konsumsi setiap harinya. Mari kita baca sekali lagi Filipi 4 ayat yang ke-8. Di sana dituliskan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi melalui kata-kata ini Paulus mengingatkan jemaat di Filipi agar mereka menjadi bijak di dalam memilih apa yang mereka konsumsi setiap harinya. Secara khusus di dalam mereka memilih mengkonsumsi berita yang mereka dengar. Sehingga hidup mereka pun juga dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, mereka menjadi pribadi yang sehat, kualitas hidup mereka juga menjadi baik. Nah, teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi setiap harinya, itu akan menentukan kualitas hidup kita. Karena itu pastikan apa yang kita konsumsi adalah sesuatu yang baik dan menyehatkan. Di Jepang ada 3 patung monyet yang bijaksana, ini sangat terkenal. 3 ekor monyet. Yang satu digambarkan dia itu menutup matanya. Yang satu digambarkan dia itu menutup telinganya. Yang satu digambarkan dia menutup mulutnya. Jadi ini gambaran untuk mengingatkan bahwa di dalam hidup ini jangan asal melihat. Terutama jangan melihat hal-hal yang buruk. Jangan mendengar hal-hal yang buruk. Jangan juga mengkonsumsi atau makan sesuatu yang buruk. Itu adalah kebijakan hidup. Supaya hidup berkualitas. Nah, teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Filipi juga ditujukan kepada kita. Mari kita menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang selektif di dalam memilih apa yang kita konsumsi, baik itu melalui mulut kita, melalui mata kita, juga melalui pendengaran kita. Pastikan apa yang kita konsumsi adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menyehatkan. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis. Pikirkanlah semuanya itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih melalui pembacaan sabda-Mu, kami diingatkan agar kami memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang kami konsumsi, apa yang kami masukkan ke dalam diri kami, baik itu melalui mulut kami, melalui mata kami, juga melalui telinga kami. Sehingga sungguh apa yang kami masukkan ke dalam diri kami adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang menyehatkan. Karena itu semua akan membantu kami bertumbuh dengan sehat, membantu kami bertumbuh menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang memiliki hidup yang berkualitas. Mari Bapa, Engkau menolong kami semua sehingga kami sungguh menjadi pribadi yang bijak, menjadi pribadi yang selektif. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami, penebus kami berdoa. Amin.